Tinju yang bersinar dengan cahaya keemasan itu meledak liar di kehampaan. Bang bang bang. Cahaya keemasan itu meraung liar, dan setiap pukulan Xiao Yan menghantam mayat jiwa di sisi berlawanan dengan kekuatan yang mengerikan. Akan tetapi, meskipun dia tidak memiliki keterampilan bertarung, kekuatan kunonya cukup untuk melawan Xiao Yan secara langsung. Bahkan dengan setiap pukulan, Xiao Yan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dan terlempar ke belakang oleh setiap pukulan. Kekuatan fisikmu terlalu lemah, dan Cixi tidak layak menduduki jabatan itu. Jiwa saya harus menjadi pemimpin. Begitu Yao Nantian selesai berbicara, hantu jiwanya tiba-tiba muncul dan menempati posisi di mana bintang yang hancur berada. Di udara, sebuah bintang kepercayaan yang sangat besar telah terbentuk dan mengembun dalam sekejap. Yao Nantian mengendalikan hantu roh primordialnya, mengulurkan telapak tangan besar yang sangat kasar ke udara, dan menangkapnya. Bagaimana Anda bisa menyaingi roh primordial alam kuno? Mata boneka dari roh primordialnya. Ia datang dalam sekejap mata, dan saat hendak menyentuhnya, sebuah bayangan hitam tiba-tiba menyerbu. Dalam sekejap, bayangan hitam berdaging itu membesar 2 kali lipat ukurannya. Darah jiwa membiarkanku melahap mulut hitam besar yang menutupiku. Xiao Yan memanfaatkan kesempatan pada saat ini, dan dengan bantuan tangan Ji Lei yang terulur, dia meraih Sateret Star Confident yang baru saja terkondensasi. Tiba-tiba, aura kuat meledak dari Xiao Yan. Sial, apa ini? Melihat perubahan yang tiba-tiba itu, ekspresi Yao Nantian tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa dia masih belum bisa mendapatkan Broken Star Confident. Bagaimana kalian berdua bisa begitu tidak berguna sampai-sampai tidak bisa menunda barang sejenak? Yang Nantian tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dengan keras. Melihat hantu jiwanya ditelan, ia pun segera mengendalikan hantu jiwa itu dan berusaha melepaskan diri dengan paksa. Hingga saat ini, klon jiwa belum mampu menerobos alam kuno, dan waktu latihan menjadi salah satu alasannya. Itu terlalu pendek, dan cacat darah adalah alasan kedua. Jika Anda mendapatkan boneka roh primordial ini, Anda pasti akan dapat membiarkan klon roh primordial menerobos ke alam kuno. Mata Xiao Yan berbinar, dan saat ini dia ditelan oleh Luo Xiaosue lagi. Dia segera berencana untuk menggunakan trik yang sama lagi dan memasukkannya ke dalam menara Zichen Suling. Setelah mendapatkan orang kepercayaan Sateret Star, sosok Xiao Yan berubah menjadi biasa saja. Akumulasi jarak ini 1 poin lebih cepat dari Void Soul. Dia mendekat dalam sekejap dan berada di sisi kanan Luo Xiaosue. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap langsung menyelimutinya. Setelah raksasa Blood Glaze melahap boneka roh primordialnya, boneka itu menjadi berdaging. Tubuh gemuknya menjadi sangat besar, bulat seperti bintang berdaging, dengan benjolan dan lekukan yang konstan. Dapat dilihat bahwa Yao Nantian mengendalikan hantu jiwa. Aku berjuang keras, tapi rasanya seluruh tenagaku tak berguna, bagaikan memukul kapas. Dia tidak mampu menerobosnya pada awalnya, tetapi setelah Xiao Yan mendekat, bola daging besar ini tiba-tiba menghilang. Hantu yang memiliki jiwa itu menghilang begitu saja. Apa yang kamu lakukan? Hantu jiwaku berubah menjadi merah selama percobaan perisai langit Liaonan. Baginya, hantu jiwa ini juga sangat penting. Kembalikan hantu jiwa itu padaku. Yao Nantian tidak tahu metode apa yang digunakan Xiao Yan. Jika Anda menaruhnya dalam cincin penyimpanan, Anda juga akan dapat merasakannya. Namun kini Yao Nantian tidak dapat lagi merasakan hantu jiwa yang terhubung dengannya. Yao Nantian berteriak dengan marah, dan pada saat ini dia kehilangan ketenangannya. Garis tengah yang luas. Patung perunggu kuno memancarkan aura kuno dan dikelilingi oleh lapisan halo. Langsung ke Xiao Yan.
Formasi tengah. Yao Nantian berteriak keras, dan suara keras terdengar di angkasa. Hal ini menyebabkan darah Xiao Yan mengalir deras, ia memuntahkan banyak darah, dan organ-organ dalamnya bergejolak. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Anda, organ-organ internal Anda selalu rapuh. Ketika Yao Nantian melihat bahwa itu efektif, dia mengetuk lingkaran cahaya di atasnya lagi, dan lingkaran cahaya itu menyebar lapis demi lapis. Xiao Yan tahu, serangan mereka sangat kuat. Karena tidak ada cara untuk bertahan, pertahanan terbaik adalah menyerang. Sekarang setelah Xiao Yan memiliki Star Breaking Confidence yang lengkap, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat saat ia memegang Star Breaking Halberd. Kemampuannya yang paling menakjubkan adalah ia dapat meningkatkan energi anti peradangan dan darahnya, dan kekuatannya meningkat secara progresif saat ia menggunakannya. Semakin kuat ki dan darah, semakin kuat pula kutub magnetnya, dan peradangan pada organ dalam akan menjelma menjadi jiwa super raksasa setinggi 200.000 kaki, yang menyelimuti langit dan matahari. Ia mengangkat Broken Star Confidence secara lengkap dan mengayunkannya ke arah Yao Nantian. Peralatan, kepompong lebah, orang kepercayaan yang menghancurkan bintang, dan pertempuran ringan tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kekuatannya terus meningkat di udara. Ekspresi Yao Nantian tiba-tiba berubah karena pada saat ini, dia benar-benar merasakan krisis dalam hatinya, yang berarti bahwa serangan Xiao Yan sudah memiliki kekuatan tertentu. Namun, hanya Xiao Yan yang tahu bahwa tingkatan klon jangkrik emas telah turun dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-5. Karena perlawanan dengan gua guntur es, kekuatan klon jangkrik emas terkuras habis secara signifikan. Jika kekuatan klon jangkrik emas turun lagi, dia akan dikepung lagi. Jadi akan lebih baik kalau kita bisa melukai salah satu dari mereka sekarang. Yao Nantian mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu terbang ke arah Xiao Yan di angkasa. Ukurannya telah meningkat beberapa kali lipat, tetapi dibandingkan dengan anti-inflamasi yang menutupi langit dan matahari, masih ada kesenjangan yang tak tertandingi. Suaranya terus-menerus meledak dan seluruh lonceng dapat dilihat dengan mata telanjang. Ia menyebar dan membentuk riak. Ia melesat ke arah Xiao Yan dan bertabrakan dengan Broken Heart Confidence milik Xiao Yan, namun halangannya hanya memperlambat kecepatan Broken Star Confidence sedikit, namun gagal menghentikannya. Kapan? Sateret Star Confidence akhirnya jatuh ke dalam keluasan dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Suara bel itu menyerang organ dalam Xiao Yan dengan ganas, menyebabkan dia memuntahkan beberapa suap darah. Namun, luka itu tidak cukup untuk menghentikan seorang guru jiwa yang kuat untuk mendekati cermin kuno itu dan menghancurkannya untukku. Xiao Yan meraung, dan dia dengan gila-gilaan mengerahkan kekuatan Weeping Blood dengan segala cara. Kekuatan Sateret Star Confidence meledak dengan dahsyat, tercurah ke seluruh penjuru, dan terdengar suara hancur. Kebuntuan ini kini nampaknya ada tanda-tanda akan terpecahkan. Mereka bertiga sudah lama bekerja sama untuk melawan Xiao Yan namun tidak berhasil, dan kedudukan Xiao Yan semakin lama semakin menakjubkan, tetapi ketiga monster tua ini berpengetahuan luas dan berpengalaman. Mereka masih bisa melihat dengan jelas bahwa kekuatan Xiao Yan hanyalah ledakan sesaat. Jika kebuntuan berlanjut, Xiao Yan pasti akan kalah. Oleh karena itu, Tian Luolan dan Bing Leidong harus fokus pada konsumsi terlebih dahulu, dengan Yao Nantian sebagai tuannya. Menghadapi Xiao Yan secara langsung, tetapi semua ini jelas merupakan bagian dari rencana mereka dan tidak memerlukan terlalu banyak usaha. Itu bisa mengatasi peradangan. Namun Yao Nantian yang tadinya tenang, menjadi sedikit marah setelah kehilangan hantu jiwanya. Niat membunuh seolah tak dapat ditahan lagi dan hendak melancarkan gerakan bengis. Yao Nantian menempelkan kedua jarinya di tengah alisnya,
Lalu sebuah tanda muncul di tengah alisnya dan jatuh di antara kedua jarinya. Ada senjata biru yang mengerikan seperti yang dipegang oleh Es dan Guntur, yang tampaknya termasuk dalam bahaya inti bumi. Mereka tidak bisa menahanmu, kalau tidak, tidak akan ada masalah ini. Pertarungan ini sudah berakhir. Setelah aku membunuhmu, aku akan membedahmu dan mempelajarimu dengan saksama. Rasa krisis yang kuat muncul pada segel gambar mengambang besar, dan pupil matanya mengecil.